Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Di semester ini kita masih menjalankan pembelajaran secara online karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena imun tubuh kita sangat penting untuk dijaga. Jika imun kita bagus, maka virus corona ini akan susah untuk masuk ke tubuh kita. Baik, untuk pembelajaran pertama kita di hari ini, kita akan membahas mengenai istilah historiografi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata historiografi? Ada yang sudah pernah? Historiografi itu apa sih? Tentunya kalian sudah pernah mendengar istilah historiografi ini di semester kemarin. Karena historiografi ini merupakan salah satu tahapan dalam penelitian sejarah. Historiografi berasal dari dua akar kata, history dan graph. History artinya sejarah dan graph artinya tulisan. Maka kalau digabungkan, historiografi adalah sebuah tulisan sejarah, baik itu bersifat ilmiah melalui tahapan-tahapan penelitian maupun bersifat tidak ilmiah. Secara lebih luas, Louis Gottschalk menyebutkan arti historiografi sebagai berikut. Historiografi merupakan bentuk publikasi. Historiografi merupakan sebuah hasil karya, baik berupa tulisan maupun bacaan. Historiografi merupakan proses penulisan sejarah. Dan terakhir, historiografi merupakan kerja keilmuan di bidang sejarah. Secara lebih sederhana, historiografi dapat kita artikan menjadi yang pertama bagian dari penelitian sejarah, yaitu tahap keempat dari penelitian sejarah. Tahapan pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber-sumber. Kedua adalah kritik sumber, bisa kritik sumber secara eksternal dan internal. Dan ketiga adalah interpretasi. Dan terakhir adalah historiografi. Historiografi merupakan salah satu cabang ilmu dalam sejarah yang membahas mengenai sejarah dari penulisan sejarah. Di Indonesia ada 3 jenis historiografi. Historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Lalu apa yang membedakan antara tradisional, kolonial, dan modern? Nah, ini dia. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang berasal dari masa tradisional. Masa tradisional ini yang kita maksud adalah pada masa kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan kerajaan Islam. Kemudian historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan. Kemudian yang ketiga adalah historiografi modern, atau sebagian sejarawan menyebutnya historiografi nasional, merupakan penulisan sejarah yang mengungkapkan kehidupan bangsa Indonesia. Ini ada sifat dan ciri-cirinya sangat jelas jika kita bedakan. Kalau tradisional itu adalah religiosentris atau istana sentris. Kemudian historiografi kolonial adalah Eropa sentris. Sedangkan historiografi modern bersifat Indonesia sentris. Ciri kedua dari tradisional adalah religio magis. Dan raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib dan karisma, bertuah sakti. Jadi dikatakan raja mempunyai kekuatan
raja mempunyai sebuah ilmu gaib yang bisa mensejahterakan rakyatnya, ataupun raja yang bisa mengutuk seseorang, bisa mengutuk rakyatnya, atau pengkhianat yang mencoba mengkhianati kerajaannya. Sedangkan historiografi kolonial merupakan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang dibahas aktivitas bangsa Belanda maupun Eropa. Kemudian kalau historiografi nasional atau modern sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. Misalnya di tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang Diponegoro. Menurut historiografi kolonial, Pangeran Diponegoro adalah para pemberontak. Sedangkan di historiografi modern, perang Diponegoro adalah sebuah upaya bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsanya. Ciri yang ketiga dari historiografi tradisional adalah regiosentris atau bersifat kedaerahan. Setiap kerajaan ini mempunyai historiografinya masing-masing. Misalnya Bebet Parahyangan ini dimiliki oleh Jawa Barat. Babat Tanah Jawi itu kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa. Negara Kartagama, Pararaton dan sebagainya itu dimiliki oleh kerajaan yang menggambarkan hanya bagus-bagusnya dari kerajaannya, atau menonjolkan sisi kerajaan yang balik lagi dengan religio magis, raja memiliki kemampuan yang dianggap memiliki kekuatan super, kekuatan gaib. Sedangkan historiografi kolonial, aktivitas rakyat tanah jajahan di Indonesia hampir diabaikan sama sekali. Jadi ini tidak mengutip, tidak membahas mengenai rakyat, misalnya kelaparan, rakyat yang sengsara itu tidak dibahas. Contohnya adalah historiografi kolonial adalah contohnya Indonesian Trade and Society karangan Van Leur, Indonesian Sociological Studies karangan Scherk. Sementara historiografi modern ini mengandung karakter and national building atau pembangunan karakter bangsa. Contohnya adalah pemberontakan petani Banten di tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo, dan sejarah Indonesia modern karya Wycliffe. Nah, itu tadi perbedaan-perbedaan antara tradisional, kolonial, dan modern. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau melalui japri saya langsung, atau bisa ditanyakan di grup. Nah, coba perhatikan ketiga gambar ini. Berdasarkan perkembangan historiografi di Indonesia, mana yang termasuk historiografi tradisional, kolonial, maupun modern atau nasional. Candi Borobudur ini historiografi tradisional. Jenderal Sudirman yang bergerilya ini historiografi modern atau nasional. Sementara Van den Bosch ini adalah historiografi kolonial. Ini bisa membedakan ya antara tradisional, kolonial, dan modern. Nah, mungkin itu dulu materi kita hari ini. Akan kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.